Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis testing atau hipotesis uji hipotesis. Understanding. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis terkadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Dari kritis atau bahasa Inggris critical region, dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol untuk menerima hipotesis alternatif. Daerah kritis ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. Prosedur uji hipotesis. 1. Tentukan parameter yang akan diuji. 2. Tentukan hipotesis nol atau HO. 3. Tentukan hipotesis alternatif atau H1. Tentukan A. Pilih statistik yang tepat. Tentukan daerah penolakan. Hitung statistik uji. Putuskan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. 1. Hipotesis benefit. 1. Menjelaskan masalah penelitian. 2. Menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. 3. Pedoman untuk memilih metode analisis data. 4. Berdasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Contoh hipotesis ada pengaruh positif yang signifikan pemberian. Various kinds of hypothesis. 1. Hipotesis deskriptif. Pelayanan administrasi pada Universitas XYZ tidak memuaskan. Kinerja keuangan Bank CBA baik. Semangat kerja karyawan PT XYZ tinggi. 2. Hipotesis komparatif. Penggunaan metode X lebih baik dibanding metode Y. Kinerja keuangan Bank X lebih baik dibanding dengan kinerja Bank Y. Semangat kerja karyawan PT XYZ lebih tinggi dibanding dengan semangat kerja karyawan PT ABC. Hipotesis asosiatif. Kepuasan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dosen. Jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank X. Semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Origin and function of hypothesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jauh dari langit secara tiba-tiba. Tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. How to formulate hipotesis. Cara merumuskan hipotesis adalah 1. Merumuskan hipotesis penelitian. 2. Hipotesis operasional dan hipotesis statistik. Research hypothesis. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Operasional hipotesis. Hipotesis operasional ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan.
Misalnya, gaya kepemimpinan dioperasionalisasikan sebagai cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Kinerja pegawai dioperasionalisasikan sebagai tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Statistical hypothesis. Hipotesis statistik adalah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan pemasukan sebesar 30%, maka hipotesisnya berbunyi sebagai berikut. HO dibagi P sama dengan 0,3. H1 berbanding P sama dengan 0,3. Hipotesis testing, hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian diuji. Pengujian ini akan membuktikan HO atau H1 yang akan diterima. H0 adalah tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi atau rendahnya pemasukan perusahaan. H1 ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi atau rendahnya pemasukan perusahaan. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dan dengan tinggi atau rendahnya pemasukan perusahaan. Consideration of formulating hypothesis. Harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel terikat, dua variabel bebas. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapat secara empiris. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral nilai suatu sikap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.